322, datang pada wanita yang salah. Nina mendengus pelan, tidak habis pikir dengan tuduhan Franz yang menganggapnya sebagai penggoda. Padahal, Franz sendiri yang lebih dulu menggoda dirinya. Jangan meracau, sudah berkali-kali saya bilang, malam itu Anda yang lebih dulu memulai, bukan saya. Rasa takut Nina hilang, tergantikan dengan rasa kesal. Nina tidak suka mengingat kembali cinta satu malamnya bersama Franz. Dia kesal karena hal tersebut malah menyisakan benih yang sekarang tengah berkembang dalam rahimnya. Sepertinya Anda memang membutuhkan kafein untuk membantu Anda kembali sadar. Silahkan nikmati kopi Anda. Permisi, tanpa mempedulikan Franz, Nina beranjak keluar. Nina, pembicaraan kita belum selesai. Franz bangkit. Dia mengejar Nina. Namun, Nina lebih dulu keluar dari ruangannya. Sialan, kenapa dia balik marah? Bukankah seharusnya aku yang marah? Franz mendengus. Tidak habis pikir dengan Nina yang akhir-akhir ini lebih cerewet dan mulai berani menentangnya. Padahal sebelumnya, Nina selalu patuh bahkan tidak berani mengangkat wajah saat Franz memarahinya. Apa dia sedang datang bulan? Kenapa dia sensitif sekali? Gerutu Franz seraya kembali duduk di kursinya, lalu meminum kopi yang Nina buatkan. Nikmat. Dia semakin ahli membuat kopi. Waktu beranjak semakin siang, Mirna melirik Nina yang masih sibuk mengetik laporan. Sejak keluar dari ruangan Franz, Nina terus menekuk muka dan lebih banyak diam. Mirna yakin, Franz dan Nina habis bertengkar. Dia sudah biasa melihat suasana hati Nina yang memburuk karena ulah Franz. Nina, kamu tidak lapar? Ayo makan siang, ajak Mirna. Nina melirik Mirna sekilas. Dia sedang tidak berselera makan. Aku makan camilan saja, banyak pekerjaan yang masih belum selesai. Baiklah. Apa kamu mau menitip sesuatu? Tawar Mirna. Akhir-akhir ini, Nina memang sering menolak makan siang bersamanya dan Nita. Dia mengira Nina sedang diet. Tidak terima kasih, jawab Nina. Mirna mengangguk, lalu pergi keluar dari meja kerjanya. Tak lama setelah Nina pergi, seorang office boy datang mengantarkan pesanan makan siang milik Franz. Terima kasih, ujar Nina seraya memberikan uang tips pada office boy tersebut. Dia pun beranjak masuk ke dalam ruangan Franz. Nina menghela melihat Franz yang malah tidur di atas meja kerjanya. Dia menghampirinya, lalu menyimpan kotak makan siang yang dibawanya di atas meja. Nina hendak membangunkan Franz, tapi melihat tidur Franz yang lelap Nina tidak tega. Wajah Anda terlihat lebih tampan saat sedang tidur, gumam Nina seraya menunduk memperhatikan wajah Franz. Tanpa sadar, Nina meraba perutnya. Dia penasaran, apakah anak dalam perutnya akan lebih dirinya atau Franz? Nina buru-buru menegakkan tubuh, menghilangkan pikiran yang hanya akan membuatnya merasa sayang pada janin yang dikandungnya. Dia tidak akan pernah lahir. Jangan mempertanyakan sesuatu yang tidak akan pernah ada, gumamnya. Kemudian pergi dari ruangan Franz. Nina sudah memikirkan baik-baik nasib janin dalam kandungannya. Dia tidak pernah ingin menikah atau memiliki anak. Keadaan keluarga Nina yang kacau balau membuat Nina takut menikah dan tidak percaya diri untuk mengurus seorang anak. Dia sudah memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Nina duduk di kursi kerjanya. Matanya melirik kalender di atas meja. Tatapannya terpaku pada lingkaran hitam yang melingkari tanggal hari ini. Nina menyentuh perutnya. Maafkan aku, kamu datang pada wanita yang salah. Aku tidak bisa menerima kehadiranmu. Hidupmu hanya akan menderita jika bersamaku. Jadi, lebih baik kamu tidak pernah lahir, tutur Nina seraya mengelus perutnya. Franz mengernyit saat mencium bau makanan. Walau matanya masih sangat rapat, tapi perutnya sudah berontak minta makanan. Dia pun terpaksa membuka mata. Sudah jam makan siang? Ujar Franz seraya melirik jam dinding. Dia pun bangkit, lalu pergi menuju wastafel. Franz mengernyit. Melihat Nina yang masih duduk di mejanya. Dia tidak makan siang lagi? Pantas saja tubuhnya semakin kurus. Beberapa hari ini, Franz sering mendapati Nina yang melewatkan makan siang. Dia semakin yakin kalau Nina sedang diet. Pantas saja dia mudah marah. Orang lapar biasanya lebih sensitif. Franz kembali ke meja kerjanya, lalu meraih gagang telepon.
Nina, bawakan kopi dan susu rendah kalori, titahnya, lalu membawa boks makanan di atas meja kerjanya ke sofa. Tak lama, Nina masuk dengan membawa pesanan Franz. Duduklah, pintanya seraya menepuk tempat kosong di sebelahnya. Nina mengernyit, tidak mengernyit apa yang Franz inginkan. Dia hendak bertanya, tapi Franz lebih dulu menjawab. Bantu saja menghabiskan makanan ini. Kamu memesan makanan terlalu banyak, ujar Franz seraya menarik tangan Nina, lalu menyuapkan makanan ke mulutnya. Nina terperangah dengan sikap Franz. Mau tidak mau, dia mengunyah sepotong daging yang Franz suapkan. Anehnya, Nina tidak merasa mual. Padahal akhir-akhir ini, perutnya sangat sensitif terhadap daging dan telur. Cukup, Anda saja yang makan. saya sudah kenyang, tolak Nina saat Franz hendak menyuapkan potongan daging terkahir miliknya. Franz terus menyuapinya sampai tidak terasa daging miliknya Nina yang menghabiskan. Oke, Kalau begitu minum susu itu? Franz menyuapkan makanan ke mulutnya. Kamu boleh saja diet, tapi jangan berlebihan. Saya tidak mau dianggap sebagai bos kejam karena membiarkan karyawan saya kurus kekurangan makan. Nina tersenyum kering. Sikap Franz membuatnya risih. Sejak kapan pria itu peduli pada karyawannya? Selama ini, Franz justru terbilang acuh, terutama pada karyawan wanita. Terima kasih atas perhatian Anda. Tapi saya bisa mengurus diri saya sendiri, ujar Nina seraya bergesernya menjauhi Franz. Sejenak, Nina memperhatikan Franz yang sedang makan. dia tersenyum, wajah Franz yang tampan saat lucu saat mengunyah makanan. Bodoh, kenapa kamu malah mengagumi pria itu, rutuk Nina dalam hati. Pak, bolehkah saya izin siang ini? Saya ada urusan keluarga yang harus diselesaikan, pinta Nina setelah Franz menghabiskan makanannya. Dia memang sudah berniat untuk pulang lebih cepat. Franz diam. Dia mengerutkan alis berpikir, baiklah. Tapi sebelum itu selesaikan laporan proyek yang kemarin saya berikan. Baik Pak. Nina tersenyum seraya bangkit. Tidak mau membuang waktu, Nina segera keluar dari ruangan Franz. Kalau begitu saya permisi, ujarnya. Nina merapikan beberapa lembar kertas ke dalam map kuning. Dia juga mengirim pesan pada Mirna, memberitahunya akan pulang kerja lebih cepat. Nina kembali masuk ke dalam ruangan Franz. Nampak, pria sudah kembali sibuk dengan pekerjaannya. Ini laporan yang minta. Nina memberikan map yang dibawanya. Franz mengangguk tanpa mengalihkan perhatian dari berkas yang tengah dibacanya. Nina pun keluar dari ruangan Franz, lalu mengambil tas dan berjalan menuju lift. 1,5 jam berlalu. Nina sudah berada di depan ruang praktek dokter kandungan. Dia meremas-remas tangannya, menenangkan dirinya yang merasa gugup. Ibu Nina, silakan timbang berat badan Anda, pinta perawat. Nina bangkit. Dia berdiri di atas timbangan. Tepat ketika perawat memeriksa tekanan darah Nina, ponselnya bergetar. Nina merogoh ponsel dari dalam tas. Franz menelpon. Nina, saya butuh laporan hasil rapat minggu lalu. Di mana kamu menyimpannya? Tekanan darah Anda normal. Apa keluhan Anda selama kehamilan? Karena perawat mengajak bicara, Nina tidak fokus pada panggilan Franz. Dia malah memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Tidak ada keluhan. Saya hanya ingin berkonsultasi, jawab Nina. Dia terlihat ragu. Suster, saya dengar Dokter Talita bisa membantu meluruhkan kandungan, apakah itu benar? 323, pria paling subur. Meluruhkan kandungan? Franz terkesiap mendengar percakapan Nina di seberang telepon. Dia memanggil-manggil nama Nina, namun sambungan teleponnya malah terputus. Sial. Apa yang akan wanita bodoh itu lakukan? Franz segera memakai jas mahalnya, lalu menyambar kunci mobil. Dia bergegas keluar dari ruang kerjanya. Mirna, kamu tahu kemana Nina pergi? Tanya Franz seraya berjalan menuju meja kerja Nina. Mirna terperanjat karena kedatangan Franz yang tiba-tiba. Dia menggelengkan kepala. Tidak Pak, Nina hanya bilang ada urusan keluarga, jawab Mirna. Dia kaget melihat Franz yang mengacak-acak meja kerja Nina seolah mencari sesuatu. Franz bahkan mendobrak laci milik sahabatnya. Ai sial. Kemana dia pergi? Berang Franz saat tidak menemukan satupun petunjuk tentang rumah sakit yang Nina tuju.
Mirna, apa akhir-akhir ini Nina pernah bertanya tentang dokter kandungan atau semacamnya? Mirna menautkan alis. Dia mengingat-ingat. Oh ya, Nina pernah cerita saudaranya ada yang sedang hamil, tapi sayang kandungannya bermasalah. Dia bertanya tentang dokter yang bisa membantu meluruhkan kandungan. Franz menatap tajam sekretarisnya. Siapa itu? Dokter Talita dari Rumah Sakit Liberal Health. Tanpa membuang waktu, Franz bergegas pergi. Meninggalkan Mirna yang terlihat bingung. Franz merogoh ponselnya. Dia menelpon bawahannya. Aku butuh pengawalan menuju Rumah Sakit Liberal Health. Siapkan anak buahmu. Franz masuk ke dalam mobil. Dia menyalakan mesin mobil, lalu melajukan mobilnya keluar dari basemen. Begitu memasuki jalan raya, terlihat dua buah mobil mengawalnya. Tak lama, terdengar sirine dari kedua mobil tersebut. Sial. Awas saja kalau sampai dia berani bertindak bodoh. Umpat Franz saat Nina tidak merespon panggilan telepon darinya. 40 menit kemudian, Nina sedang berada di ruang dokter. Dia tengah mengutarakan tujuannya. Keputusan saja sudah bulat dokter. Saya tidak menginginkan anak ini. Lagi pula, dia masih berbentuk segumpal darah. Tidak masalah untuk membuatnya keluar, bukan? Ujar Nina, tetap bersikeras pada keputusannya untuk menggugurkan kandungannya. Baiklah. Tapi saya tidak bertanggung atas konsekuensi yang akan Anda alami ke depannya, ujar dokter seraya menuliskan 2 jenis obat pada kertas resep. Silakan minum obat ini. Kedua obat itu akan menghambat hormon progesteron sehingga memicu kontraksi rahim dan mendorong jaringan embrio dalam rahim Anda keluar. Brak. Belum sempat Nina mengambil kertas resep yang dokter berikan. Pintu ruangan lebih dulu terbuka. Tuan Anda tidak boleh masuk. Terdengar suara suster yang berteriak. Nina terperanjat melihat kedatangan Franz. Dia berdiri dari tempat duduknya. Pak Franz, apa yang Anda lakukan di sini? Franz menghampiri Nina dengan langkah lebar. Wajahnya terlihat geram. Aku yang seharusnya bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Tubuh Nina menegang. Dia menatap Franz dengan sorot mata ketakutan. Dokter Talita pun terlihat terkejut melihat kedatangan Franz di ruang prakteknya. Franz melirik dokter wanita yang masih duduk di kursinya. Dia membaca name tag dokter itu sekilas. Berapa usia kandungannya? Pak Franz. Ini bukan urusan Anda, tutur Nina memotong. Dia melirik dokter Talita. Jangan katakan apapun. Dia tidak ada hubungannya dengan saya. Franz menatap Nina dengan nyalang. Dia menunjuk wajahnya. Diam. Aku tidak mengizinkan kamu bicara. Nina terkesiap karena bentakan Franz. Jawab. Franz menatap tajam dokter di hadapannya. Talita terkesiap. Ada perasaan takut melihat kemarahan Franz. Sekitar 2 minggu. Franz mengeratkan giginya. Dia melonggarkan dasi yang tiba-tiba terasa mencekik. Tatapan Franz tertuju pada kertas resep di atas meja. Obat apa ini? Tanya Franz dengan nada menuntut. Obat peluru kandungan. Berikan padaku. Nina mengambil kertas resep yang Franz pegang. Anda tidak ada hubungan dengan saya ataupun janin dalam kandungan saya. Jadi, jangan ikut campur. Jangan harap kamu bisa menyakiti darah dagingku. Franz mencengkram erat tangan-tangan Nina, lalu meremas kertas obat yang dipegangnya, kemudian melemparnya ke sembarang arah. Nina menatap Franz dengan mata nyalang. Darah daging? Dia melepaskan tangannya dari cengkraman tangan Franz. Dari mana Anda tahu janin ini milik Anda? Kita pernah melewatkan malam. Anda hanya salah satu pria yang pernah tidur dengan saya, potong Nina Berang. Jangan terlalu percaya diri. Saya pun tidak tahu pasti siapa ayah dari janin ini. Franz mengeratkan gigi seraya membuka kancing kemeja teratasnya. Perkataan Nina membakar amarahnya. Franz menatap tajam Nina. Kamu mungkin sudah tidur dengan banyak pria. Tapi aku pria paling subur di antara pria-pria yang sudah menidurimu. Aku yakin anak itu milikku. Mata Nina terbeliak. Wajahnya memerah. Bisa-bisanya Franz berkata seperti itu di hadapan dokter dan perawat. Jangan lagi membantah, kita bicarakan ini dengan kepala dingin,
tukas Franz, lalu melirik Dokter Talita yang memperhatikan dirinya dan Nina. Aku akan membuat perhitungan denganmu jika sampai terjadi sesuatu dengan calon anakku. Franz memegang tangan Nina, lalu menyeretnya keluar dari ruangan dokter. Nina terkejut melihat banyak pria berpakaian hitam yang berjaga di sepanjang koridor rumah sakit. Pak Franz, Anda terlalu berlebihan. Untuk apa membawa orang sebanyak itu, desis Nina. Kesal sekaligus malu karena dirinya menjadi pusat perhatian. Franz melirik Nina tanpa menghentikan langkahnya. Untuk menghancurkan rumah sakit, jika saja dokter itu sudah menghilang nyawa anakku. Nina bergidik. Entah perkataan Franz serius atau tidak. Tapi, dia merasa ngeri mendengar kata-katanya. Di ujung koridor, Dokter Talita tersenyum miring. Dia memperhatikan kepergian Franz dan Nina. Berita ini pasti akan mencoreng nama baik keluarga Atmaja. Akhirnya aku bisa membalas perbuatan mereka. Dokter wanita itu mengeluarkan ponsel, lalu menghubungi seseorang. Aku punya berita besar tentang keluarga Atmaja. Apa kamu mau mendengarnya? Franz dan Nina berada di dalam mobil. Mereka terdiam untuk beberapa saat. Franz melirik Nina yang sedang menggigiti kuku-kuku jarinya seraya menatap keluar jendela. Hentikan, kamu tidak tahu apa kuku-kukumu bersih dari kuman atau tidak. Franz meraih tangan Nina, lalu menurunkannya. Nina mendelik. Tidak suka perbuatannya dikomentari. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Seharusnya kamu mengatakannya sejak kamu merasakan kehadirannya, tuntut Franz meminta penjelasan. Apa kamu takut aku akan lari dari tanggung jawab? Nina menghembuskan napas kasar. Dia menatap Franz dengan lekat. Saya tidak peduli Anda akan bertanggung atau tidak. Bagaimanapun bayi ini milik saya. Kita melakukannya tanpa paksaan. Saya tidak mau memberatkan Anda dengan kecerobohan yang saya lakukan. Saya tidak meminum pil sebelum melakukan itu. Milikmu, rahang Franz mengeras. Tidak suka mendengar perkataan Nina yang terdengar semena-mena. Janin itu tidak akan tumbuh tanpa benih dariku. Dan lagi, bukan hanya kamu yang ceroboh. Aku juga ceroboh karena tidak memakai pengaman. Nina memijat kepalanya. Dia bingung. Jika sebelumnya, Nina lebih leluasa memutuskan kehidupan janin dalam kandungannya. Tapi sekarang, dia harus meminta pendapat ayah dari janin itu. Kenapa kamu ingin menggugurkan janin itu? Apa kamu menyesal sudah melakukan hubungan itu denganku? Tuduh Franz. Bukan begitu, sanggah Nina. Saya tidak pernah ingin menikah, apalagi miliki anak. Masa depan anak ini akan suram jika saya melahirkannya. Saya tidak mau membuatnya kesulitan. Karena itu, lebih baik dia tidak pernah lahir. Apa hakmu berkata seperti itu? Kamu bukan Tuhan yang berhak memutuskan untuk mencabut nyawa seseorang atau membiarkannya hidup, berang Franz. Bersambung.